UPM. Lu setelah nonton trailer gimana, Pak? Gak banyak yang bisa diulik sih sebenarnya, cuma kayaknya sih di sini Garonya udah masuk ke mode monster ya kayaknya ya. Kayaknya sih masih setengah sih gak gitu. Kan iya setengah kayaknya deh. Matanya merah. Soalnya kan terakhir season sebelumnya itu dia nerima kan diculik sama Di bawah si burung itu ya. Nah, terus ditawarin mau jadi lebih kuat apa enggak gitu kan. Kalau dilihat di trailer ini kayaknya dia emang udah lebih kuat dibanding sebelumnya karena kan dia ngelawan 2 monster ya. Terus secara penampilan juga kayaknya warna rambut berubah, mata berubah, baju berubah. Kayaknya emang ini udah mode setengah monster. Nggak tahu nih nanti kalau misalkan realnya apakah akan ada mode full monsternya apa gimana? Kalau lu gimana? Lu sebelumnya udah nontonin sih? Penonton udah baca manganya belum? Enggak, gua enggak. Kalau gua kan udah. Gimana dia? Kalau dari gua sih tinggal menunggu eksekusi animenya ya. Maksudnya kalau manganya ceritanya kan gua udah tahu gitu. Bahkan gua tahu yang versi One sama versi Murata. Kira-kira season 3 ini bakalan sampai mana kalau yang lu baca? Kayaknya tuh masih tergantung nih. Kalau misalkan season 2 ini 4 episode mungkin seasonnya Garo ini habis mungkin ya. Soalnya ternyata masih panjang banget kalau diinget-inget lagi ya. Nanti habis ini dia jadi apa, nanti lawan siapa, nanti ada lawan siapa. Oh gila itu gokil banget. Apalagi pas manga yang digarap sama si Murata tuh yang gambarnya lebih bagus, itu lebih panjang lagi. Jadi mungkin ya kalau misalkan season ini cuma 12 episode kayaknya bakal ada next part lagi sih untuk Garo ya. Kecuali dia 24 masih ada kemungkinan beres, walaupun itu juga bisa jadi lebih dari 24 menurut gua sih. Masih banyak musuh-musuhnya gitu ya. Masih banyak sih musuhnya. Bosnya juga gila. Tapi seru banget sih, serius seru banget sih gua baca bawahnya. Actionnya parah. Kalau dari manganya yang lu baca, development karakternya si Garo nih gimana? Drastis banget nggak apa maksudnya gini? Di spoiler aja deh. Ya misalnya kan kita kan ya karena ada manganya ya mau nggak mau kan mengacunya pasti situ. Tapi maksud gue gini, development karakternya si Garo ini apakah yang kalau gue sih ngerasanya kan gue lupa villain yang dari di luar angkasa itu menurut gue secara backstory kurang karena tiba-tiba dia datang pengen menguasain bumi dan seterusnya gitu. Nah karena Garo ini basicnya dia manusia dan di season sebelumnya kan kita disuguhin cerita di mana dia itu kenapa dia memilih jadi villain itu karena di film-film itu kebanyakan orang mendukungnya si jagoannya si tokoh utamanya. Sementara si villain ini juga satu dia kasihan, kedua dia merasa villain ini juga keren. Mungkin sepele tapi itu kan pemikirannya anak ya. Mungkin itu bawa sampai dewasa dan seterusnya. Nah di season 3 ini kira-kira development karakternya itu bakalan kayak gimana? Apakah kita bakalan simpati sama si Garo ini apa gimana? Terus secara peningkatan kekuatan itu dia bakalan drastis banget atau gimana? Kalau secara simpati sih gue nggak terlalu merasakan perbedaannya sama sebelumnya sih. Maksudnya ya udah kayak gitu aja kayak lu bilang. Dia keren, dia punya suatu ideologi sendiri gitu kan, ya tetap megang gitu. Cuman di akhirnya itu dikasih momen sweet aja sih. Kayak Apa tuh? adalah pokoknya momen sweet. Gue gimana ya? Gue mau bilang tapi spoiler banget sih. Cuman ada suatu yang momen sweet banget. Ya benar-benar ending dari season ini lah gitu yang gue rasain dari villainnya ini. Dalam artian sweet itu bukan yang gimana, bukan yang cita-cita gitu sih, tapi lebih ke kayak bikin senyum-senyum gitu. Iya asik gitu, bikin senyum-senyum liatnya gitu. Kalau dari kekuatan jelas ya kan gak bakal seru nih kalau misalkan villain yang baru ini nggak lebih kuat dari villain sebelumnya kan. Nah pasti sih ini dikasih yang power lebih dari sebelumnya, minimal dikasih kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya sih, pasti itu. Si Saitamanya ini ada struggling buat ngalahinnya atau dia biasa-biasa aja sebenarnya? Ya seperti begitulah. Dewa ini biasa aja bukan datar. Cuman banyak yang action bagus, action seru gitu ya. Yang gimana sayang banget kalau studio ini gak garap dengan maksimal itu sih. Dia mending kalau gue lebih kita coba bahas studionya deh. Soalnya kalau misalkan ini ya, takutnya sangat spoiler gitu.
Mungkin di setiap karakter sampingnya sebenarnya punya cerita gitu. Jadi sayang kalau gue ceritain untuk selanjutnya nanti excitednya berkurang. Tapi kalau dari Studionya apa sih? ini kan sekarang JC Staff ya. Tadinya mau apa tuh isunya, tapi nggak jadi. Tempatnya negara ini ya. AOT terakhir tuh, AOT Attack on Titan terakhir itu MAPPA kan. Nah katanya ini mau digarap sama apa? Ternyata dapat trailernya ini JC Staff lagi. Nah JC Staff kan yang season sebelumnya ya. Sebenarnya banyak yang ini banyak orang yang bilang JC Staff ini season kemarin kurang ya. Kalau misalkan gue lihat secara general gitu, gue sih enggak dibilang jelek juga. Yang dia bikin kesan itu jelek adalah dibandingin sama season 1 menurut gue ya, sama Madhouse studionya yang ngegarap Hunter x Hunter. Itu pokoknya Madhouse tuh bisa banget sih, beneran gila ada studionya. Nah season 2 digarap JC Staff. Emang sih JC Staff kan track recordnya kalau nggak salah ya, track recordnya tuh banyak kan lebih ke anim yang looksnya bagus aja gitu. Gimana sih buat merchandise fan service yang action figure kayak gitu-gitu tuh lah, dibikin karakter animenya tuh gambarnya bagus. Makanya kan kalau kita lihat tuh kayak banyak shadow, banyak glow gitu ya. Yang mungkin emang secara looks buat merchandise gitu bagus. Tapi kalau untuk action track recordnya tuh kayaknya belum sebagus itu gitu. Nah makanya pas gua lihat ini JC Staff lagi, wah berani banget nih orang, udah mah dibully habis-habisan kan di season sebelumnya, sekarang lagi anjir. JC Staff ini ngegarap apa ini yang terkenal? JC Staff itu lebih ke apa ya? Ini Shokugeki kalau nggak salah. Shokugeki no Soma lebih ke anime yang gini sih. Mana di sebentar kan JC Staff bener. Shokugeki no Soma, Tiger. Oh si Toradora itu dia romance sih. Ya kisah ceritanya bagus sih. Biasalah. Cuman oke. Ada yang ini banget ya? Iya, bukan yang action gimana gitu. Kalau gue lihat ya. Iya. Jadi kalau Toradora romance, Shokugeki kan ke looks makanannya kan, Shokugeki. Iya. Yang paling terkenalnya dia OPM gua sih. Ya OPM. Ininya dia banget, pegangannya banget. Gitu. Cuman ya OPM dapat hujatan gila-gilaan sih. Konosuba ternyata dari JC Staff ya. Konosuba di sistem. Cuman emang Konosuba kan nggak ke action kan, lebih ke komedi ya. Kalau gua lihat sih lebih komedi. Jadi ya kalau ngomongin potensi ya mungkin dia bisa belajar dari kesalahan di season 2 ya. Dan mungkin emang si JC Staff ini pengen beralih ke genre yang kayak gini, yang banyak actionnya, banyak gerakan rednya gitu kan. Karena selama ini cenderung anime aman lah kasarnya, mesti nggak ada ya gilaan. Betul sih, yang gue lihat kayak gitu sih. Ya mungkin kayak gitu. Cuma kalau misalkan sampai season 3 ini grafiknya nggak memuaskan, mungkin harus dipertimbangkan season 3 ganti studio sih. karena gini tau. Karena gini, season 3 ini tekanannya gede. Pertama tadi beban dari kritik di season 2. Kedua, nunggunya lama banget tau. Iya anjir, berapa tahun ini? Kalau misalkan orang udah nunggu lama banget, begitu ada trailernya nih, orang excited banget kan, terus melihat lagi tetap pasti kan orang deg-degan nih, ini kira-kira hasilnya bakal kayak gimana nih, memuaskan apa enggak. Meskipun sebenarnya kalau gue pribadi, gue season 2 nggak bisa dibilang jelek, tapi sosok lah. Nggak, memang kalau dibanding kualitasnya memang season 1 lebih bagus gitu. Cuma buat gue pribadi nggak terlalu yang bagus banget, kecuali kalau memang misalkan grafiknya benar-benar jauh banget, mungkin gue bisa komplit lah. Tapi buat orang-orang yang emang fannya banget, mungkin itu berpengaruh. Jadi ini mungkin pertaruhannya JC Staff ya. Iya. Anime yang udah postpone beberapa tahun, gila, dari tahun berapa? 2019 nggak sih? 5 tahun kayaknya. Lama banget postpone-nya. Dan diharapkan bisa menampilkan grafik yang bagus. Ya ini pertaruhannya JC Staff sih. Kalau dia bisa lolos ini aja, wah semua anime action aman sih. Soalnya standarnya tinggi banget coy, parah. PM tuh gara-gara season 1-nya jadi standarnya tinggi banget. Ibaratnya kayak kemarin AOT nih, Attack on Titan, dia pindah studio, itu kan pasti kan ada kayak gimana kan. Padahal sebenarnya apa? Kalau dilihat-lihat ya nggak itu juga gitu. Tapi karena bandingannya season 1-nya bagus banget, jadi dibully gitu.
kalau menurut gue kalau dibandingin sama AOT sih harusnya ini nggak ada gerakan yang apa ya istilahnya nggak serumit gerakan-gerakan di Manuver AOT ya? gitu. Manuver ya, banyak Di manuver sih kalau di AOT kan season 1 season berapa gitu kan ada si tokoh ini apa gerak di manuver 3D terus kameranya ngikutin gitu kan, terutama yang pas seasonnya Levi lawan siapa itu yang akromnya Kenny itu gila-gila itu gila banget itu. video videonya gitu. Nah kalau kayak gini, kalau ini mungkin nggak perlu serumit itu, tapi kalau ada yang model kayak gitu bakalan keren banget. Karena kan yang lebih dititik beratkan di sini kan gerakan-gerakan bela dirinya kan. Tapi nih banyak orang yang bilang gambaran si Murata ini di manganya gila keren banget. Ini yang Iya sih. parah banget sih, maksudnya ini tuh bisa lebih rumit daripada AOT sebenarnya, bisa lebih rumit ya. Nah cuman di sistem makanya gimana ya Murata tuh gambar Iya. anjir. Gue juga sempat lihat dikit lah karena ada kalau lagi training di Twitter aja paling gue wah gila juga gambarnya ya, meskipun gak gue baca manganya ya, tapi menurut gue secara gambar emang gila juga sih. Ya maksudnya semoga aja bisa kegarap benar sih. Sayang soalnya ini kan termasuk anime yang bombastis ya kasarnya ya, yang tiba-tiba meledak, yang tiba-tiba terkenal, bahkan terkenal banget sampai publik kan kalau nggak salah luar negeri gitu. Karena kan konsepnya beda kan. Kita nggak disuguhin karakter utama yang ganteng. Nah itu dan kita nggak disuguhin karakter anime yang gini bal, yang dia berusaha dari kecil, yang keluarganya apa mendobrak semua. Iya ini tuh drop semua utama anime action. Cuma kan mungkin yang jadi PR-nya sekarang ya balik lagi karena gue nggak ngikutin hanya ya. Cuma kan yang jadi PR-nya sekarang kan kita udah tahu nih ini orang kuat banget, sampai alien dari luar angkasa aja nggak ada apa-apanya, dia nggak serius ngadepin ini gitu. Nah maksud gue konflik berikutnya nih apa ya? Karena secara power kan orang ini udah unbeatable kan. Iya. Nah konflik yang bisa ditawarkan anime apa gitu, itu yang perlu, berarti kan perlu story yang kuat. Makanya tadi di awal gue nanya ke lu backstory-nya si Garo ini bakalan itu maksud gue. Jadi kalau misalkan kita udah tahu at the end jangan kan OPM deh, anime action biasa aja model kayak Naruto, One Piece segala macam, endingnya pasti karakter utama menang, kita udah tahu itu part itu. Cuma ini kan ditekankan orang ini saking kuatnya ngelawan orang aja nggak pernah serius. Dari judul aja udah One Punch Man, itu sekali pull udah menang gitu. Nah apa yang bisa ditawarkan dari ini yang perlu dilihat lagi. Tapi banyak sih. Gimana ya, sebelumnya kan gue bilang ini anime gak deep ya, tapi untuk beberapa quotes dari Saitama itu karena cukup deep itu sih. Iya. Nah juga sih. Dalam artinya gini, gue bilang pertama gak deep itu lebih ke gimana ya, tema cerita aja. Story sih ya. Story-nya mungkin kan gak yang story tapi kadang benar quotes-quotesnya benar. Nah dan mungkin gue agak lupa ya, coba aja kalau ada ingat, maksudnya tiap karakter di Saitama ini di One Punch Man ini bakal banyak backstory-nya sih, dan mungkin itu bakal jadi CCTV ya, entah itu muncul quotes apa lagi gitu kan. Soalnya kalau kita bahas Saitama doang kan ya udah gitu, Saitama tuh ya action kita tahu dia bakal menang gitu, 100% bakal menang gitu dari cerita. Tapi yang kita harapin side story dari karakter lain tuh menarik sih itu. Gue takutnya gini, side story dari karakter lain dia digarapnya nggak menarik kan, kadang ada di studionya kan ya. Kalau gue masuk dikit tuh, kalau di season sebelumnya itu yang menarik adalah ya Garo-nya menarik sama ceritanya King. Ceritanya King itu menurut gue menarik karena orang terkuat ranking 1 tuh justru dia lemah sebenarnya gitu. Gak ada yang tahu itu kan. Dan pas si kakak adiknya siapa yang anak kecil yang bisa ngendalin badai itu, Uki sana itu kan yang awalnya dia pengen rekrut si Saitama, tapi ternyata malah kaget dengan datangnya King ke situ dan mereka ngobrol dengan santainya gitu. Itu kan ibaratnya kayak ya pelajarannya kan si Fubuki ini dapat pelajaran kalau ternyata orang kuat itu nggak selamanya songong, jadi banyak juga yang humble gitu. Dia masih nggak tahu kalau King itu nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Iya.
ini sampai akhir baru gitu, kayaknya sampai akhir bakal gitu, kayaknya kayak Mister Satan aja. Iya bener. Mister Satan Cuma kan Mr. Satan kan emang songong kan. misalnya tahu Kayak songong. King tuh enggak, King tuh kasihan, Iya. beda. Benar kata lu, jadi side story dari masing-masing dari karakter lain kayaknya perlu dikulik dengan baik sih. Ya semoga aja dibungkusnya menarik itu aja sih. Kadang kan Iya. apa ya, yang bikin menarik itu kadang studionya, kayak Kimetsu ya, kita lihat Kimetsu no Yaiba gitu. Itu studionya kan gila banget gitu, bungkus apa namanya manganya, ibaratnya orang bilang tuh Kimetsu tuh digendong sama studio gitu. Nah, berharapnya sih gue di season selanjutnya ini, karena mungkin bakal banyak set story dan semacamnya, studionya bisa ngegarap itu dengan baik sih. Itu bisa ngegendong lah kasarnya. Gak ngegendong juga sih, karena sebenarnya kayaknya udah baik.